Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan materi terkait setting format laporan di Microsoft Word. Sebelumnya, kita sudah belajar nomor 1, 2, kemudian di video terakhir kemarin ada 3, 4, 6, dan hari ini kita akan coba nomor 5, 7, 8, 9, 10. Baik, langsung kembali ke Microsoft Word yang terakhir kita setting. Nah, kita akan menyeting berikutnya adalah khusus daftar pustaka. Nanti di bagian terakhir. Ya, bagian terakhir. Nah, bagian terakhir ini sudah tersetting otomatis seperti yang kita lakukan di bagian ini. Bagian nomor 6 tadi ya, kalimat pertama di awal paragraf menjorok ke dalam sentimeter. Nah, sudah tersetting karena di bagian kalimat pertama ini sudah menjorok ke kanan, ke dalam. Masalahnya adalah format untuk daftar pustaka itu kebalikannya. Nah, yang menjorok ke dalam itu bagian bawah, bukan bagian atas, atau bukan di awal, tapi yang di baris kedua. Nah, kenapa? Memang standarnya seperti ini untuk penulisan laporan di daftar pustaka. Nah, kita setting sekarang. Caranya kita hapus dulu settingan dari menjorok ke dalam yang pertama ini ya. Kita hapus dulu. Nah, ini cara manualnya seperti ini. Nah, saya coba dulu. Nah, cara cepatnya, cara berjamaahnya, yaitu pertama di blok dulu. Pastikan semua ke blok. Sekarang kita akan pakai ruler. Nah, ini ruler yang ini. Sini. Nah, jika di Wordmu tidak muncul ruler ini, maka caranya adalah klik menu View. Kemudian di sini ada ruler. Nah, centangnya kamu kasih di sini. Nah, centang dia muncul. Nah, oke, saya coba setting dulu. Settingan normalnya biasanya posisi ini ya, yang ini ya. Itu begini, sejajar seperti bentuk jam pasir gitu ya. Nah, semua ini ada fungsinya. Kalau yang bagian atas, yang ini ya, segitiga atas ini kalau digeser, maka yang menjorok ke dalam adalah paragraf pertama tadi ya, seperti yang tadi pertama. Jadi yang kalau kita pakai menu paragraf itu otomatis, kalau yang ini bisa kita atur sesuka hati dengan cara menggesernya. Nah, karena tadi kita ya belum ya, yang bawah dulu. Yang jika yang bawah ini baru menjorokkan bagian dalam. Nah, ini yang kita akan gunakan untuk daftar pustaka. Tapi sebelumnya, ini juga yang nomor 3, ada kotak kecil di bawah. Di bawah, sebentar, ini saya blok lagi. Ada kotak kecil di bawah segitiga ini ya. Ini fungsinya adalah menggeser semuanya. Jadi atas bawah menjorok ke dalam semua. Nah, ini ya, ada 3 fungsi di sini. Nah, karena kita cuma untuk daftar pustaka dan kita butuh menjorok ke dalam bagian bawah, maka yang diklik adalah segitiga yang kedua ini, yang di tengah ini ya. Nah, diklik, ukurannya sama 1 cm. Nah, maka untuk daftar pustaka sudah selesai. Tinggal judulnya ini belum ya. Judulnya kita atur alignment-nya center dan di bold. Sudah selesai. Daftar pustaka selesai. Berikutnya kita akan ke nomor 7. Berikan nama lengkapmu di kelas. Nah, ini sudah otomatis ya. Silakan dilakukan di bagian cover. Nih. Jadi silakan diganti nama dan kelas kalian. Kemudian nomor 8. Oke, nomor 8 adalah memberikan halaman di bagian tengah bawah. Caranya, silakan siapkan Word-nya, sudah ya. Kemudian pilih menu Insert. Nah, di bagian ini, Header and Footer. Di sini ada page number.
Silakan diklik big number, pilih bottom to page ya. Kenapa kok bottom of page ya? Karena di sini tadi saya minta nomor halaman di bagian tengah bawah ya. Maka pilihannya adalah bottom of page. Nah, pilih yang tengah, yang ini. Klik. Nah, ini langsung otomatis langsung urut ya, sesuai jumlah halaman yang sudah kamu kopikan atau kamu buat. Nah, posisinya seperti ini ya. Gimana supaya bisa menulis lagi? Karena pada saat ini kan kita nggak bisa nulis. Caranya diklik 2 kali di luar tulisan, di luar kotak nih, footer ini ya. Di luar footer sama header ini, kamu klik 2 kali di luarnya di sini. 1, 2. Nah, dia akan kembali normal. Nah, yang halamannya nggak bisa diedit. Nah, nggak bisa diedit. Kalau mau ngedit halaman mungkin ya, silakan diklik 2 kali di halaman. 1, 2. Nah, lagi. Kalau kembali 1, 2. Oke, halaman sudah selesai. Kita lanjut. Subjudul dibuat poin dan bold. Oke. Nah, ini subjudul ini ya, latar belakang, rumusan masalah, tujuan. Bold sudah, kemarin sudah sekalian sama judul ya. Nah, untuk poin, silakan pertama diarahkan dulu ke belakang tulisannya atau subbab. Cara cepatnya itu tinggal tulis saja A titik enter, dia otomatis. Tapi kalau ingin manual secara rumus, di sini menu home, di sini ada tulisan 1, 2, 3 ini, diklik. Nah, ada pilihannya banyak. Nah, pilihan ini tidak sembarangan sebenarnya, tapi nanti silakan bisa ditanyakan di guru bahasa Indonesia secara detail. Tapi urutannya kalau di pembuatan laporan biasanya itu pertama menggunakan ABC besar, kedua nanti menggunakan 1, 2, 3, kemudian menggunakan ABC kecil. Sudah, habis itu membuat pakai 1, 2, 3 yang pakai kurung, habis itu ABC yang kurung. Gitu. Nah, kita nanti akan menggunakan 2 saja. Ya, subbab pakai yang ini. Nanti kalau poin-poin misalnya ada tahapan dan pilihan, nanti pakai ini. Oke, kita pakai ini dulu. Sudah ya. Nah, karena ini terlalu menjorok ke dalam, maka kita geser pakai roller yang tadi kita pelajari. Nah, sekarang kita yang klik yang bagian bawah, yang kotak ini. Karena kita pengen semuanya ikut. Nah, mungkin sejajarkan dengan tulisan. Nah, ini ya. Sejajarkan dengan tulisannya. A. Berikutnya, nah yang berikutnya ini biasanya kan otomatis. Misalnya, saya tulis A gitu ya. Oke, kita langsung klik ini aja. Klik, nah langsung B. Karena kan sudah urut dari atas. Geser, oke. Nah ini, tadi yang saya bilang poin-poin. 1, 2, 3 di sini. Ini sekalian ya, saya coba klikkan. Oke, C, kita geser dulu. Sudah. Nah, ini yang poin. Karena kan ini rumusan masalah ya. Butuh 1, 2, 3. Tujuan juga sama. Caranya, silakan diblok dulu kalimat yang mau dibuat poin angka. Kemudian pilih lagi seperti ini, terus pilih yang angka. Nah, sudah terbentuk ya. 1, 2, 3. Tinggal digeser lagi. Nah, segini saja cukup. Berikutnya juga sama. Blok. Kemudian di blok sempurna boleh, di blok sudah sebentar. Oke, sudah kita klik. Nah, sudah. Oke, sudah selesai untuk poinnya. Nah, gini ya. Jadi ini ada A besar angka. Nanti kalau ada lagi, misalnya di sini ya, misalnya nih di sini. Terus apa? Misalnya dihapus ada misalnya macam-macam. Nah, di sini berikutnya bukan 1, 1, 2, 3 atau A, B, C besar, tapi yang pakai ini. A kecil. Nah, ini lagi. Terus kalau ada lagi apa misalnya Word misalnya. Belajar. Kemudian kamu pilih yang ini. Tuh, ikut ya tadi ya. Oke, kita setting. Nah, jadi urutannya huruf besar, angka, huruf kecil, angka, tapi ada kurungnya. Gitu. Jadi nanti kita pelajari di
label yang lain. Sudah, buat seperti ini juga sama. Ya, untuk gambar ditengahkan ya, di center. Sama juga keterangan di bawahnya, ini juga di center. Nah, ini kalau tabel di tengah. Nah, ini ya. Bedanya judul tabel itu ada di atas, kalau judul gambar itu ada di bawah. Maksudnya, kalau judul tabel itu di atas tabel, kalau judul gambar itu di bawah gambar. Ya, memang seperti itu standarnya. Coba biasakan untuk memahami penulisan laporan. Ini di tengah semua. Oke, ini ini apa ini? Oh iya, ini bukan keterangan. Nah, ini subjudul ini. Loh, ya. Oke, sudah, silakan selebihnya kalian atur untuk posisi dan sebagainya. Oh, ini belum. Ya, diatur sendiri supaya nanti bisa mengetahui mana-mana yang harus diatur. Berikutnya terakhir semua tulisan asing bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Jawa, Arab dibuat italik. Maka kewajiban kalian setelah selesai semua adalah membaca. Pastikan tidak ada huruf asing yang tidak miring. Nah, ini seperti judul ya. Kebetulan judulnya bahasa Inggris. Maka silakan dimiringkan semua dengan cara diblok semua, pilih italic. Nah, ya. Terus cari lagi. Nah, boleh dibaca, boleh dilihat. Pokoknya ada bahasa Inggris. Nah, ini ada laundry. Nah, laundry itu bahasa Inggris Indonesia. Nah, bahasa Inggris. Silakan di italic. Atau Ctrl I juga bisa. Kemudian apa? Kalau nama kota juga bisa di put kalau dia memang namanya bahasa Inggris atau asing. Tapi itu ya, ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Ini total suspend solid. Ini kan bahasa Inggris. Control I. Chemical oxygen dimmed. Yuk, ya. Oke, diblok dulu. Control I. Nah, dan seterusnya. Silakan dicari huruf-huruf yang asing dipinggirkan. Kayak eceng gondok. Ini kan namanya agak itu ya, agak baku ya. Tapi nggak apa-apa karena itu sebuah nama dan itu masih masuk dalam bahasa Indonesia, jadi tidak ada masalah. Nah, ini waste processing device bisa untuk bersiap. Oke, silakan dicoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.